atau nanti misalkan ya Bang Ari sendiri udah nikah belum nih? Belum. Oh belum ya. Segera akan nikah. Ya pengennya sih besok sore Pak. Besok sore ya, pengen ya. Pengennya sih gitu. Ya. Jadi kalau nanti Bang Ari sudah nikah, bisa dipastikan itu akan tenang jiwanya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau tidur lihat wajah istri dulu Pak. Iya. Nanti kalau misalnya jelek parasnya kan, masuk bangun tidur kaget kan. Wow, siapa ini kan gitu. Nanti bangun tidur buka mata, astagfirullah, mungkin kaget. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Oke. Jadi kalau misalnya contoh ini Pak, Ari pengen nikah ya, tapi belum dikasih izin sama orang tua. Nah itu kita mati orang tua atau gimana Pak? Karena kan kalau misalnya kan kayak yang Bapak bilang tadi, kalau udah siap gitu nikah aja gitu kan. Tapi kalau misalnya belum siap ditunda-tunda, nanti takutnya lari ke zina. Tapi orang tua belum ngasih karena belum tamat kuliah, jadi curhat jadinya kan. Nah itu gimana menurut Bapak? Ya intinya Bang Ari bisa melakukan komunikasi secara persuasif dengan menjelaskan secara detail. Karena kita mungkin begini, dipandang orang tua kita itu mungkin belum layak. Tetapi kita kalau sudah memiliki niat ya dan kesanggupan yang ada, kenapa tidak? Daripada nanti kita akan terjerumus kepada perbuatan yang tidak diapakan, tidak dibolehkan agama. Dalam hal ini mungkin maksiat gitu, atau perzinahan. Ya artinya bisa dilakukan komunikasi. Kita jelaskan kepada orang tua kita, Ma, Pak, aku sudah punya pilihan. Meskipun aku masih kuliah, tetapi barangkali ya bisa juga nanti ya kalau masih kuliah, pasti nanti orang tua berpikir begini, dari mana kamu nanti bisa menghidupi anak orang lain kan begitu. Ya kalau memang ada niat kita dan berkeyakinan untuk melakukan ya pernikahan tadi, berarti kita sudah siap, sudah sanggup untuk mencukupi kebutuhan anak ya ataupun orang lain gitu. Jadi sampaikan aja kepada orang tua baik-baik ya, dilakukan diskusi dengan baik, jelaskan. Nah, tapi juga jangan kita ketika ada orang tua yang memang bersikukuh tidak membolehkan, kita juga ya harus perhatikan juga gitu. Memang tidak semua perkataan orang tua itu yang harus kita turuti. Kalau misalkan perkataan suruhan orang tua itu dalam bentuk ya melarang atau yang dilarang oleh agama, kita boleh juga tidak mentaati. Itu dia. Maka kita harus juga mendengarkan perkataan orang tua. Karena memang ridullah ridul walidain, sukhtullah sukhtul walidain. Ridhonya Allah itu ridho orang tua. Murkanya Allah murkanya orang tua. Ketika orang tua murka, ya Allah juga murka. Apa yang mungkin menurut kita sebagai anak ini baik, belum tentu dalam pandangan orang tua dan Allah itu baik. Maka ikutilah kata hati dan ya jelaskanlah dengan cara baik-baik. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari kawan-kawan dari @hp.reza. Kenapa dinamakan nikah dan apa dalil yang menyatakan bahwa itu dinamakan nikah? Iya, kenapa dinamakan nikah atau kawin? Karena bahasa nikah ini terambil dari bahasa Arab. Ya. Nah, dari kata az-zawaju berarti an-nikah. Ya. Dengan pernikahan berarti terjalinnya satu hubungan, satu ikatan, satu interaksi, percampuran antara ya dua insan atau dua pihak, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang nikah ini secara etimologi atau menurut bahasa, ya nikah itu kan kalau diartikan itu berarti penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad ya, atau kalau bahasa agak hubungan badan. Nah, jadi kalau kita lihat arti nikah secara syariat Islam ya, melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri
ya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi pilihan daripada laki-laki tersebut dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah tujuan daripada arti daripada nikah tadi. Jadi itulah kenapa dinamakan nikah, karena memang dia terakhir dari bahasa Arab. Karena di bahasa Al-Quran itu ada yang mengatakan az-zawaj, nikah gitu. Dalilnya mana? Banyak. An-Nur ayat 32, kemudian An-Nisa ayat 1, Ar-Rum ayat 21. Kalau di undangan itu kan, ketika kita mendapatkan undangan, Bang Ari dapat undangan nggak? Sering. Ya, bacanya pasti Ar-Rum itu ya. Dan di antara tanda-tanda kebersamaan Allah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu selalu itu. Iya. Ya sekali nanti Bang Ari ngasih undangan gitu, jangan dikasih aja gitu, jangan diundangi aja gitu. Pengennya sih gitu ya. Cuman ya sabar dulu lah. Iya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini juga Ari juga ingin membawa bertanya lagi Pak tentang nikah tadi. Kalau misalnya kita ini sudah pengen banget nikah gitu kan, karena takut supaya terhindar dari zina gitu. Nah, jadi laki-laki ini tadi secara finansial atau materi itu belum mencukupi gitu. Seperti misalnya kan kalau misalnya perempuan zaman sekarang minta maharnya misalnya harus yang mahal gitu, misalnya kan contoh misalnya mahar 1 miliar atau 100 juta misalnya. Contoh. Nah, itu menurut Bapak gimana? Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang sudah memasang niat dengan baik dan benar dan tujuannya untuk menikah, lalu dia mendapatkan pasangan tapi pasangannya ini mohon maaf ya memberikan tarif yang mungkin jauh dari ekspektasi laki-laki tersebut gitu kan. Contoh dia memberikan mahar mungkin ya kepada pasangannya ini 100 juta lah, kalau mau 100 juta ada silakan katanya, kalau memang tidak ada. Nah, itu ada satu kasus yang memang fakta terjadi ya, tidak saya sebutkan nama dan daerahnya. Ada satu memang ketika dia meminang ya, mau menikahilah anak daripada masyarakat ini, orang tuanya mengatakan kepada pihak laki-lakinya itu, kalau memang mau menikahi anakku harus ada sekian. Jadi singkat cerita, pihak laki-laki ini menyanggupi apa yang dimaui oleh pihak perempuan. Contoh misalkan seperti Bang Ari bilang, kalau mau menikahi anakku harus ada 100 juta. Gak apa-apa, kita kasih 100 juta. Tetapi ketika nanti sudah terjadi nikah tadi, inilah yang pertama dan terakhir kalian bisa melihat anak kalian. Kalau seperti ini, berarti anak tersebut sama halnya tanda petik ya, mohon maaf bahasanya kasar ya, sama seperti orang tua itu menjual anaknya kepada orang lain. Maka yang dituntut dalam agama, makanya kata Nabi kan ini, walaupun ya kita itu menikah ya lebih baik kepada seorang budak ya kan, walaupun dengan hanya mahar misalkan cincin biasa atau tidak minta, itu lebih bagus ketimbang ada orang yang memasang tarif itu lebih tinggi kan begitu. Jadi artinya nanti kalau sudah seperti itu yang dilakukan, tujuan pernikahan itu gagal. Artinya gagal di sini apa? Artinya seorang suami tidak lagi nanti menghormati istri dan juga keluarganya, karena memang sudah terjadi pasang-pasang tarif seperti itu. Nah, itu makanya kita menganjurkan ya, Islam juga sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi ketika misalkan ada seorang pemuda yang bertemu misalkan dengan seorang perempuan, maka secepatnya lah dikhitbah, dipinang. Artinya kami juga mengimbau kepada masyarakat, ya khususnya kepada orang-orang tua yang masih memiliki gadis, di dalam ketika misalkan ada orang ya laki-laki yang berniat baik dan juga mempunyai kecukupan tetapi tidak tinggi dan juga tidak banyak, maka ketika dia misalkan memilih anak-anak ya saudara-saudara sekalian, maka serahkanlah anak itu
anti serahkan ini, ya diskusilah dengan cara yang baik-baik dan jangan memberikan atau menaruh tarif yang sangat tinggi. Itu dia. Oke, mungkin itu aja juga Bapak, takutnya nanti sore nih Pak. Iya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu lagi kita bisa sharing-sharing lagi ya kan, insya Allah. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Insya Allah bisa menjawab jawaban dari teman-teman sekalian. Bisa kita ambil hikmahnya, ambil baiknya, jangan ambil buruknya, ya kan Pak? Insya Allah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Baik teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.